warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya sobat saintis muslim sekalian? Semoga baik-baik aja ya. Nah, kembali lagi bersama kita di acara Tasqif Ramadan bersama dengan Karisma UM. Nah, pada hari ini kita akan membahas terkait sesuatu hal ya. Penasaran ya? Maka stay tune di channel kita. Tentunya kita hari ini nggak sendirian, saya nggak sendirian, yaitu bersama teman saya. Nah, siapa nih yang ada di samping saya dari tadi? Senyum-senyum ya. Bisa nih Kak, kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah pada kenal ya. Oh iya. Tapi kenalan lagi biar lebih kenal. Ya, biar lebih kenal lagi. Kenalan lagi. Saya Malak Tafia, bisa dipanggil Mbak Mala, Dek Mala. Iya, boleh semuanya ya. Iya, sama aja. Oke, ada bocoran nggak nih Kak buat apa yang mau kita bahas pada sore hari ini? Ya, insya Allah sore hari ini saya dapat materi dari panitia buat bahas biologi sesuai departemen saya. Oh, Masya Allah ya. Departemen kita berdua kayaknya ya. Iya, sama ya. Kita departemen yang sama. Nah, alhamdulillah ini mungkin jadi insight baru untuk teman-teman yang ada di departemen biologi kayak gitu. Nah, apa nih yang mau kita bahas? Insya Allah dapat bocoran tadi ya dari panitia. Kita akan membahas efek puasa pada sistem pencernaan kita. Berefek nih Kak. Masya Allah. Masya Allah. Di mana-mana punya manfaat. Masya Allah. Nah, oke, mungkin teman-teman juga udah nggak sabar ya sebetulnya apa sih dampak ataupun efek yang ditimbulkan ketika kita itu berpuasa pada sistem pencernaan kita. Oke, mungkin ini nih Kak. Kadang kita tuh bertanya-tanya gitu ya. Sebetulnya ketika kita itu berpuasa, gimana sih kondisi dari pencernaan kita? Kan kita tuh nggak makan ya, lapar 12 jam, 14 jam, nah ya tidur seharian ya. Apalagi kalau lupa nggak sahur ya, 3 menit, aduh ya Allah kan Puasa itu kayak panjang ya, gitu ya. itu ya. Apalagi kuliah nih. Sebetulnya gimana sih kondisi dari pencernaan kita kayak gitu? Ya, jadi kalau kita lihat puasa itu kan kita nggak makan dari subuh ya sampai kemudian maghrib. Yang biasanya kita pagi-pagi sarapan. Belum lagi nanti ngemil, makan siang. Betul banget. Ngemil lagi, makan sore. Ya, Belum itu. nanti malamnya kalau tambahan kerjakan tugas nambah lagi. Ya, buat begadang ya. Ya itu anak kos banget ya di awal bulan. Sistem pencernaan kita tuh kerja terus ternyata setiap harinya ketika kita tidak berpuasa. Nah, ketika kita berpuasa ternyata sistem pencernaan kita itu istirahat. Nah, jadi yang biasanya sebelum Ramadan, Sya'ban, Rajab dan bulan-bulan sebelumnya kita itu makan terus. Ya kan? Ya. Kita bulan Ramadan ini mengistirahatkan sistem metabolisme di dalam pencernaan kita. Nah, ibaratnya sebuah mesin nih. Mesin kalau kerja terus-menerus kira-kira capek nggak? Capek banget. Capek ya. Kadang sampai apa tuh namanya berkarat gitu ya, sampai mungkin olinya perlu ditambah gitu ya. Termasuk juga sistem pencernaan kita. Kalau dia bekerja terus menerus tanpa berhenti gitu, tanpa ada istirahatnya, pasti dia juga akan cepat rusak. Nah, maka pentingnya puasa di sini selain gitu ya, nanti ada efek manfaatnya kita bahas secara rinci nih di sini nanti. Yang pertama dia mengistirahatkan lambung kita, usus kita ya, segala sistem pencernaan kita tuh diistirahatkan. Supaya apa? Dia nantinya akan lebih optimal lagi ketika selesai berpuasa. Insya Allah ya, ternyata ketika kita berpuasa, efek dalam kita berpuasa itu pada pencernaan kita lebih optimal lagi. Terus organ-organ kita juga istirahat ya, yang biasanya Sehingga dia bisa mengalami regenerasi lebih cepat gitu betul banget. Itu ya. Nah, kemudian nih Kak, jadi kan pasti ada perbedaan ya dari ketika kita itu berpuasa dan juga nggak berpuasa nih. Ketika sistem pencernaan kita itu bekerja gitu ya, itu kayak gimana nih Kak perbedaannya gitu ya mungkin. Kalau Kak Nia belajar soal biologi sistem pencernaan, apa yang menarik dari sistem pencernaan biasanya? Dia itu apa ya, sebagai jalan bagi kita untuk menyerap nutrisi. Jadi kalau nanti dia yang rusak, waduh, kita bisa lemes-lemes ini ya. Nutrisinya hilang ini. Gak bisa ya, gak bisa optimal gitu ya. Nutrisi kita udah makan yang sehat-sehat, gizi apalagi mahal gitu. Masya Allah. Ternyata tidak terserap dengan baik kan ya. Sayang banget gitu. Nah, jadi ada perubahan cukup signifikan ketika kita tidak berpuasa dengan ketika kita berpuasa ya. Apalagi kalau
sobat muslim sains di sini puasa itu kan bisa jadi yang dimakan itu sesuatu yang bergizi. Oke. Nah, minimal ada kurma. Iya. Minimal ya. Ya meskipun sehari cuma 3 kali dari takjil masjid gitu ya. Tapi minimal kita makan kurma gitu ya. Bagaimana kemudian mengelola banyaknya air minum yang kita yang kita minum ya ketika sahur, ketika berbuka. Nah, di situ ternyata ada metabolisme yang dijaga dibandingkan dengan kita nggak berpuasa. Biasanya kalau orang nggak berpuasa tuh makan apa aja nggak direm. Betul banget, betul. Mau makan gorengan ya kan? Iya. Apalagi gorengan 500-an, oh langsung beli banyak gitu ya. Ya itu Makan gorengan gitu ya, makan sesuatu yang tidak toyib gitu, mungkin pedes-pedes, berminyak, berlemak, itu kan apa ya nggak terkontrol. Nah ketika kita berpuasa, nyaman nggak sih ketika kita baru buka terus makan gorengan, makan sesuatu yang berminyak, itu kan pasti kerongkongan kita juga nggak nyaman gitu ya, lambungnya terus langsung gitu ya, nggak jadi sholat raweh, tidur jadinya biasanya gitu ya. Jadi ketika kita minimal ketika kita berbuka puasa pasti minum dulu, minum gitu ya, sehingga lambung kita, usus kita dan sistem pencernaan yang lainnya tuh akan lebih rileks dulu. Rileks dulu kan gitu. Kemudian kita makan kurma, makan sesuatu yang di sana sifatnya lebih ringan dibandingkan dengan santapan utama kayak nasi gitu ya. Besar ya. Belum menu yang besar gitu. Sehingga ketika kita beda ya antara puasa dengan sebelum puasa. Kalau sebelum puasa tuh semuanya dimakan. Ya, tanpa ukuran ya. Iya. Akhirnya tiba-tiba ketika lihat timbangan loh, ini timbangannya siapa gitu ya. Kaget sendiri ya. Iya. Hitung-hitung kalau pas puasa berat badan turun, kesehatan nambah. Alhamdulillah, itu bonus ya dari teman-teman. Betul. Jadi ternyata pencernaan kita lebih rileks. Jadi kalau kita lebih rileks, ngerjain sesuatu lebih tenang nggak? Ya, lebih tenang. Lebih nyaman juga. Nyaman gitu ya. Masya Allah ya, sobat muslimah, ternyata ada perbedaan yang sangat signifikan ketika kita itu menjalankan puasa, itu bisa menjaga kerileksan dari tubuh atau pencernaan dari tubuh kita kayak gitu. Nah, ini satu lagi nih Kak, mungkin sebetulnya manfaat besar apa sih yang bisa kita dapatkan itu bagi khususnya pencernaan kita ya, karena dia tuh sangat berkaitan erat. Kadang kalau teman-teman itu punya mah gitu, ini nggak ada manfaatnya, malah justru menyakitkan gitu ya. Tapi dari makin nambah lapar ya. Tapi dari penjelasan itu tadi, ketika kita kulik ternyata banyak juga nih manfaat. Itu bisa dijelaskan manfaat apalagi ya yang bisa kita dapatkan ya. Sobat muslim sains dimanapun berada, kita bicara soal manfaat puasa terhadap sistem pencernaan ini bukan kemudian jadi alasan kita mau puasa atau enggak ya. Oke, betul. Ini perlu diluruskan dulu nih, kalau nggak ada manfaatnya nggak mau puasa. Itu. Jadi ini salah satu hikmah saja, sehingga ketika kita puasa ternyata banyak banget manfaat bagi tubuh kita. Salah satunya di sistem pencernaan. Nah, bagi teman-teman sobat muslim sains dimanapun berada, kalau puasa itu ternyata dia mampu menurunkan kadar gula darah. Insya Allah. Nah, jadi kalau kadar gula darah turun gitu ya, karena glukosa yang kita asup itu kan lebih terkontrol gitu ya. Bukan lebih sedikit tapi lebih terkontrol. Nah, ketika dia lebih terkontrol, akhirnya bagaimana tubuh ini mendapatkan energi gitu. Padahal kalau tubuh kita pengen dapat energi itu kan ya dari glukosa, dari protein, dari lemak dan segala macam yang kita konsumsi ya. Ternyata ketika glukosa itu asupannya terkontrol di dalam tubuh kita ketika berpuasa, insulin itu bekerja nanti dia meningkat, ngambil glukosa dari perifer gitu ya. Nah, biasanya nih yang gula-gulanya numpuk banyak, nah itu tuh yang kelebihan itu nantinya akan diambil sama insulin, sehingga misalkan kok gula darahku banyak gitu ya, kok glukosa di dalam tubuhku banyak nih, nanti aku jadi diabetes enggak ya gitu ya. Ternyata dia diolah oleh insulin sehingga itu bisa menurunkan gejala kadar gula darah tinggi di dalam tubuh kita gitu. Jadi bukan hanya sekedar nurunin berat badan ya, tapi kadar gula darah di dalam tubuh kita juga terkontrol, sehingga ya meminimalisasi efek atau gejala diabetes di dalam tubuh kita gitu. Karena insulin itu kan kerjanya juga dia ada kaitannya dengan glukosa gitu ya. Sehingga kalau insulin itu membutuhkan glukosa, ternyata glukosa utamanya dari asupan kita tuh nggak ada. Nah, terus ngambilnya dari mana gitu ya? Jadi ngambilnya dari glukosa di perifer yang di sana mungkin menumpuk di tubuh kita ya. sudah terlalu lama tidak diolah terus sampai berkarat gitu ya. Akhirnya diolah kembali
sehingga tubuh kita tetap dapat energi, plus gula darahnya juga nanti lebih terkontrol gitu. Nah, salah satunya itu. Atau misalkan lagi kita itu punya yang namanya adiponektin ya. Itu salah satu hormon yang bekerja ataupun diproduksi di dalam hormon adiposa. Jadi berkaitan dengan lemak dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ternyata kerja itu mengalami penurunan ketika kita masuk di bulan Ramadan. Sehingga ketika dia mengalami penurunan itu tubuh kita kondisinya itu akan lebih stabil. Kondisi lebih stabil, hormonnya lebih stabil, dan termasuk kondisi adiposa lemak ya. lebih stabil. Perempuan kayaknya suka banget kalau bahas lemak stabil gitu. Ya, minimal kita tahu itu. Apakah ada lagi manfaat-manfaat lain puasa terhadap metabolisme kita? Banyak banget, bukan hanya di sistem pencernaan saja. Nah, nanti di sistem apa lagi? Kayaknya mau dibahas lagi ya. Itu makanya ya, kalau kepo ditungguin aja acara Tasbih Ramadan yang akan ini berlangsung 30 hari insya Allah ya, selama bulan Ramadan kayak gitu. Nah, yang utama juga nih Kak, kadang kan kalau kita berpuasa kita suka bukanya itu sembarangan ya, semuanya gitu ya dimakan. Gimana sih Kak biar kita itu bisa apa ya, menjaga ya pola makan kita, jadi manfaat yang tadi itu betul-betul bisa kita rasakan. Oke. Jadi kembali lagi ke dalam konsep Islam menyelesaikan problematika kita ya. Ya betul. Jadi Allah itu sebetulnya sudah menghimbau kita sejak lama, Muslim yang taat itu makannya halal dan thayyib. Jadi bukan hanya sekedar halal. Kalau cuma halal ya semua orang insya Allah bisa lah ya. Tapi thayyibnya itu yang kadang ini jadi pilihan nih. Terlewat gitu ya. Sepertinya lambungnya tuh nggak nerima pedas, tapi setiap hari makan pedas gitu. Nah, jadi kalau buat menjaga kesehatan kita selain dari puasa, asupan yang kita makan itu juga harus halal dan thayyib. Jadi jangan banyak makan yang kadar gulanya tinggi, garamnya tinggi, berlemak, berminyak, apalagi yang pakai santan gitu ya. Atau mungkin olahan-olahan yang diolah berulang kali. Udahlah direbus, digoreng, nanti digoreng lagi, nah dikasih bumbu apalah segala macam gitu ya. Terus halalnya sih halal, tapi thayyibnya itu ya. Gitu. Makanya Rasulullah itu kan kalau puasa suka makan berbuka dengan kurma basah. Kalau nggak ada kurma basah ya kurma kering gitu, atau sekedar kalau nggak ada itu ya minum. Masya Allah banget ya, ternyata sebegitu banyaknya gitu ya, manfaat-manfaat dan juga efek yang bisa kita rasakan kepada sistem pencernaan kita ketika kita itu berpuasa. Insya Allah ketika Allah itu memerintahkan sesuatu itu pasti ada berbagai hikmah ya, dan juga kebaikan bagi kita semua, dan akhirnya untuk memberatkan kita atau apa itu nggak banget, dan secara saintis itu ternyata sudah dibuktikan. Insya Allah. Karena sudah kayaknya gini-gini serah ada nih ya. udah mau minum aja. Itu tandanya kita undur diri dulu, pamit dulu, dan insya Allah akan kita lanjutkan bahasan terkait hal-hal menarik berikutnya tentang saintis ataupun hal yang lain di Tasbih Ramadan pada hari-hari berikutnya. Insya Allah itu kami pamit undur diri. Semoga senantiasa menyaksikan acara ini dan juga bisa meningkatkan keimanan dan juga bisa bermanfaat. Nah, untuk itu jangan lupa like, share, dan komen channel kita ya. Kayaknya channelnya udah ada di bawah. Udah ada di bawah nih ya. Nanti muncul ya. Insya Allah itu dari kami. Ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.